Mana kalendernya? Kisahnya Syuhada. Iya, wangi banget. 17 Januari itu Hari 16 Sabtu, hari, Pak, hari Sabtu. libur tuh. Ini hari Sabtu, Pak. Nah, 16-nya hari libur hari apa tuh? Belum ada kalender, ah? Ah, 16 Jumat, 17 Sabtu, Pak. enggak, hari Jumatnya tanggal merah apa aja? Isra Mi'raj. Oh, oke. Ya udah. Kalau udah diputuskan bisa semua, saya Ya, sesuaikan, oke? tanggal 17 ya, Pak. Nanti Ya, baik. jamnya Oke, ya siapkan. sore lah. Ya, 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 siapkan. Pak. Jam berapa, Bu Susi? Jamnya, Jam berapa? Bapak Hah? bisanya jam berapa? Saya sesuaikan Bapak. Enggak, mahasiswa biasanya jam berapa? Atau sore saja ya, Pak. Mahasiswa Setengah biasanya jam 4 berapa? ya. Wah, apa nggak Bagusan sorean tuh? pagi deh, Pak. Sore hari aja siapa? Setengah 4. Jam terakhir, jam Habis sholat ketiga. asar ya? Ya, ya, Habis sholat asar ya, oke. ya. Ya, Ya, 15.30 jadi ya? kira-kira itu, nanti, Bu. Itu waktunya Kenapa? cukup nggak kira-kira itu ya? Waktunya cukup nggak kira-kira? Ya, kalau Cukup, kan 3 kelompok, oh? cukup lah Empat dibikin kelompok. 3 kelompok cukup, 4 kelompok Ada Satu, 4 cukup. kelompok dua, ya? Bu, tiga, Pak, 4. Bu, Bisa, bisa. takutnya pulangnya kemalaman. Kalau bisa mah ya siang gitu, Bu. Ya, Kalau pagi, masa kalau sama banci, Pak, banci aja pulang malam nggak apa-apa. buset. Gampang lah, nginep tempat Kapoltak lah kalau kemalaman. Bapak laki-laki takut pulang malam, aduh, kalau sama saya, Pak, Musim saya hujan, jam Bu. 12 malam pulang berani, Pak. Kapoltak, Udah nggak apa-apa, nanti kalau biasanya kemalaman nginep tempat Kapoltak aja kan. nggak sampai malam kok, oke? Orang prakteknya Siap, Pak, cepat, yang siap. penting teman-teman on time, 15.30 udah nyampe, oke? Siap, Pak, siap. Insya Allah, Oke, Pak. udah. Sip. Udah ya. Clear ya, deal ya, tanggal 17 Januari jam 15.30 ya. Baik. Minggu lalu sampai mana ya materi kita? Ini, Pak. Ayo, ada yang ingat? MOU, Pak, perbedaan MOU kontrak perjanjian itu, Pak. Hah? Ya, itu perbedaan MOU kontrak dan perjanjian, Pak. Itu. Yang ini ya, Ya, perbedaan benar, Pak. MOU, Ya, kontrak dan perjanjian ya. Ya, Benar, Pak Ade? ya, Pak. Pak, Insya Allah masih ingat, Pak. Baik. Ada yang mau ditanya nggak? Terhadap ini? Kalau nggak ada, kita lanjut ya ke tahapan penyusunan perjanjian atau kontrak. Ingat, kalau negosiasi kooperatif akan melahirkan kesepakatan, kesepakatan itu akan dituangkan dalam perjanjian atau kontrak. Kan gitu ya? Ya. Nah, bedanya perjanjian sama kontrak kan sudah dituangkan di sini, oke? Karena biasanya kalau kontrak ada limit waktu, tapi kalau perjanjian biasanya tidak. Kan gitu. Ya, membuka untuk selalu dilaksanakan, tidak ada prestasi tertentu. Dalam arti tidak ada waktu yang membatasi. Ya kan? Nah, sekarang kita mau masuk ke tahapan penyusunan perjanjian atau kontrak. Ya. Pertama persiapan pembuatan perjanjian atau kontrak. Pertama itu pasti kedua belah pihak tukar menukar dokumen, data para pihak. Oke? Nah, dua, data apa yang ditukar? Satu, data para pihak yang mewakili ya pihak. Artinya di situ bicara legal standing. Kalau antar perusahaan berarti antar PT A dengan PT B. Siapa yang berwenang? Kalau diwakilkan, kemarin ingat, sudah dijawab oleh Ibu, saya lupa namanya ya. Ibu, sebentar. Priska, Pak. Priska.
Mana ibunya? Ibu mana kok nggak hadir ibunya? Ibu Priska, Pak. Bu Priska mana? Bu Priska kemarin udah dijawab. Yang bisa bertindak untuk atas nama corporate atau perusahaan itu adalah direksi. Jadi kalau dia menugaskan ke bawahnya harus ada surat kuasa. Ya, kalau dia tidak ada surat kuasa ini cacat hukum perjanjiannya. Kenapa? Karena diwakili orang yang tidak memiliki legal standing untuk mewakili perusahaan. Oke ya, teman-teman harus tahu itu. Ya. Terus yang kedua masing-masing pihak saling verifikasi dokumen dan data. Yang B sistematika perjanjian kontrak. Nah, terdiri dari satu judul ya, judul dari perjanjian itu apa? Sananya judulnya perjanjian tentang apa? Jual beli tanah. Ya. Nah, kalau jual beli tanah tidak ada waktunya kan? Kecuali PPJB. Nah, PPJB itu ada perjanjian perikatan jual beli, ya kan? Contoh, kalau mau membeli tanah, sebelum dibuat di akta notaris, ya, sebelum dibuat akta jual beli, biasanya dibuatlah PPJB. PPJB itu dibuat dalam rangka apa? Dalam rangka untuk dibuatkan akta jual beli. Contoh, akta jual beli itu harus dibuat pada saat semuanya sudah clear. Contoh, pajaknya, pajak PBB-nya, atau posisi surat tanahnya, seandainya apakah masih perlu pengecekan di BPN. Nah, biasanya PPJB itu dalam rangka kedua belah pihak sepakat. Oke, sepakat ya, kita jual beli tanah atau rumah. Nah, saya kasih uang DP. Nah, pada saat ngasih uang DP itulah dibuat PPJB namanya. Itu ceritanya. Untuk PPJB menjadi dasar untuk dibuatkan AJB, akta jual beli. Nah, judul ini menjadi yang paling atas. Setelah itu baru kepala. Kepalanya itu bahwa pada hari ini tanggal segini jam segini telah diadakan pertemuan dan musyawarah, kan gitu. Dilakukan oleh si A mewakili PT ini, dilakukan oleh PT si B mewakili PT ini untuk membicarakan tentang jual beli tanah. Nah, baru masuk ke poin C, komparisi. Ya kan? Komparisi itu nanti menjelaskan pihak pertama ya kan diwakili oleh A, jabatannya ini legal standing perusahaannya juga akta notarisnya ditulis, SK kementeriannya ditulis dan sebagainya. Nah, kan gitu. Baru masuk ke klausula kausa diadakannya kontrak itu apa, ya kan? Nah, ini di poin nomor 1 Romawi itu pembukaan. Kemudian masuk ke poin nomor 2, ini isinya. Dalam perjanjian itu harus dibuat definisi. Kalau untuk apa? Supaya tidak timbul tafsir lain. Karena bahasa yang dituangkan dalam perjanjian tidak bisa serta-merta dianggap bahasa yang baku. Ya kan? Contoh kalimat-kalimat yang tafsirnya bisa lebih dari satu. Ya kan gitu. Yang ada di pengertian umum. Maka kalau begitu harus dituangkan dalam definisi. Ya. Hal apa saja mungkin kita nggak perlu jelaskan di sini pada saat melakukan proses negosiasi supaya masing-masing pihak pada saat membuat perjanjian tidak ada tafsir lain, yaitu hanya satu pengertiannya itu. Kemudian yang kedua, klausula objek perjanjian atau kontrak. Ya kan? 3, klausula hak dan kewajiban para pihak diatur dalam perjanjian itu. Nah, objek perjanjian itu tadi, kalau saya jual beli tanah, ya tuliskan jual beli tanah, lokasinya di mana, ya kan?
luasnya berapa, berbatasan sebelah utara dengan siapa, sebelah selatan dengan siapa, sebelah timur dengan siapa, sebelah barat dengan siapa. Itu harus jelas. Bahkan bila perlu titik koordinatnya ada. Itu. Yang keempat, klausula sanksi. Ya, setelah muncul hak dan kewajiban, nanti ada sanksi. Contoh tadi kalau saya ilustrasikan, dibuatkan sebelum menjadi AJB, terus dibuat PPJB. Nah, PPJB itu perikatan perjanjian perikatan jual beli. Jadi artinya kalau seandainya saya ngasih DP, ya biasanya harga tanah 1 miliar, kasih DP-nya 100 juta, berarti kan 10% tuh dari harga tanah. Kalau seandainya eh, ada salah satu pihak yang ingkar, ya seandainya yang ngasih DP tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan, seandainya gini, dalam perjanjian ini eh, pihak pertama sebagai pembeli akan menambah uang untuk uang muka jika proses tahapan pengurusan sertifikat tanah atau itu sudah sampai ke sananya, anggap aja tanahnya belum sertifikat ya, sudah ke tahapan naik ke BPN. Nah, dia akan nambah. Jadi dari tadinya 10% menjadi 20 seandainya. Kan gitu. Atau diperjanjikan bahwa biaya pengurusan sertifikat itu menjadi tanggung jawab pihak kedua atau pihak pertama sebagai pembeli, kan gitu, diatur di situ. Nah, kalau dia tidak melaksanakan kewajiban itu, otomatis perjanjian itu bisa menjadi gagal, batal. Nah, kalau batal, bagaimana uang DP yang sudah masuk? Kalau itu kesalahan pihak pertama sebagai pemberi DP, otomatis DP-nya hangus, kan gitu. Tapi kalau seandainya kesalahan pihak kedua, itu bisa kena sanksi. Nah, dari DP 100 juta itu bisa mungkin disepakati 3 kali atau 2 kali dan seterusnya. Itu sanksinya seperti itu. Yang kelima, klausula spesifik. Ya, spesifik itu harus menjelaskan hal-hal yang memang seandainya ada di dalam perjanjian itu perlu ya dijelaskan, ya kan? Supaya tidak timbul masalah-masalah lagi. Ya kan? Contohnya, tanahnya itu berupa daratan berapa lebarnya, terus tanah itu ada berupa danau, ibaratnya kan begitu, atau sawah. Nah, itu harus dijelaskan secara spesifik. Jangan sampai nanti judulnya mengatakan jual beli tanah, ternyata di dalamnya ada apa namanya danau atau yang bukan berupa tanah darat. Jadi tanahnya itu harus dijelaskan. Jual beli tanah seluas sekian hektar berupa tanah daratan, tanah sawah, ya kan? Atau tanah sawah dicampur dengan danau atau apa ya istilah sini itu situ dan seterusnya. Oke ya. Kemudian yang keenam, klausula penyelesaian perselisihan. Ya, kalau ada salah satu pihak yang ingkar, bagaimana mekanismenya? Secara umum di situ dituangkan dalam perjanjian pasti dilakukan musyawarah dulu, ya, untuk mencapai mufakat. Bila mana musyawarah tidak tercapai kesepakatan, maka harus menempuh jalur hukum. Nah, hukumnya juga harus ditetapkan di pengadilan mana, karena yang beli dengan yang jual belum tentu satu wilayah yang sama. Yang beli orang Jakarta, yang jual orang apa Tangerang atau orang Serang. Nah, di mana pengadilan yang harus disepakati, itu kan? Kalau nggak disepakati nanti timbul kerancuan, nanti timbul masalah lah dalam proses penyelesaian. Ya, dan force majeure harus iya gitu ya.
Force majeure itu keadaan memaksa. Seperti terjadi bencana alam di Padang, di Sumatera Utara, di Aceh. Di wilayah-wilayah tersebut masuk kategori force majeure, keadaan memaksa. Atau kalau bencana sifat nasional seperti dulu COVID, kan seperti itu. Nah, kira-kira begitu. Ya, baru masuk ke 3 Romawi penutup. Lembar penandatangan para pihak dan saksi. Ya, itu biasanya sederhana, nggak terlalu apa. Mau perjanjian ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 atau rangkap 2, terserah kan, sesuai kebutuhan, ya kan? Biasanya umumnya rangkap 3 kalau depan notaris, ya kan? Kalau tidak ada depan notaris, rangkap 2, berarti masing-masing pihak memegang asli, kan gitu. Nah, dan tanda tangan para pihak dan saksi sepadan. Saksi sepadan diusahakan lebih dari 1. Karena ingat, 1 saksi bukan saksi. Nah, kan gitu. Jadi minimal 2. Baru yang keempat, lampiran-lampiran, ya, dokumen pendukung apa, foto KTP-nya, foto sertifikat tanah dan sebagainya, kan gitu. Yang kedua, persyaratan yang tersebut dalam klausul dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan perjanjian kontrak. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Izin Pak. Ya, Itu Pak dari sekian banyak klausula itu Pak ya yang di tadi yang di lembar pertama itu ya, yang di slide pertama ya. Kira-kira bentrok nggak dengan ajas kebebasan berkontrak Pak? enggak lah. Oke. Azas kebebasan berkontrak itu dalam rangka bahwa para pihak membuat perjanjian itu tidak ada yang dipaksa. Artinya gitu. Tapi para pihak dalam membuat perjanjian harus dengan itikat baik. Dan klausula ini juga harus dibicarakan. Jadi dalam para pihak ada yang tidak sepakat dengan bunyi klausula-klausula itu, ya itu harus dimusyawarahkan seperti apa. Dan itulah yang dimaksud asas kebebasan berkontrak. Oke? Ya Pak. Terus itu Pak di Yang namanya sainan ya? apa ya? KUHP itu kan pasal 1738 kalau salah ya Pak ya. Itu ini kan pada akhirnya nanti akan kuat Pak ya hasilnya Pak. Karena berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak Pak ya. Nah maksud saya undang-undang ini Ya, kalau diperkarakan lebih lanjut sampai pembatasannya sampai di mana Pak ya? maksudnya gimana pertanyaannya? Aku bingung. Ya kan ini nantinya berlaku sebagai undang-undang Pak ya bagi bagi para pihak ya yang terkait di situ Pak ya. Iya, itu udah Ya, dijelaskan di aspek hukum pasal 1338 KUH Perdata azas hukum fakta sunt serpanda, ya, azas perjanjian fakta sunt serpanda. Jadi artinya perjanjian itu harus dibuat, ya kan, dengan itikat baik. Oke, itikat baik dan sebagainya itu bagian daripada azas kebebasan berkontrak, ya. Jadi perjanjian itu makanya harus memenuhi 4 syarat. Kesepakatan, jadi artinya sepakat mereka yang mengikatkan diri, kan itu tidak boleh dipaksa, kan gitu. Nah, iya setelah betul. sepakat baru dibuatlah klausula itu. Apa yang menjadi persoalan Pak Sainan? Biar lebih jelas aja Pak kan saya juga pengen. Klausula-klausula ini dalam rangka Ya, ya. menerjemahkan yang sudah dibicarakan pada saat negosiasi. Oke, Baik Pak, paham Pak. paham ya? Jadi azas fakta sunt serpanda itu tertuang di dalam isi materi ini. Jadi ada 7, 8 ini. Nah, maka kalau dibuat perjanjian, jangan sampai maksud dibuat perjanjian itu supaya tidak terjadi permasalahan kan.
Kalau berarti harus jelas. Tidak boleh buat perjanjian malah bingung. Yang buat perjanjian apa maksudnya ini? Maka klausula-klausula yang dibuat itu harus kedua belah pihak bicarakan. Walaupun mungkin dibantu, bisa juga nanti ada notaris atau ada pihak lain yang membantu. Tapi kedua belah pihak harus menyepakati. Oke ya. Nah, kita masuk ke contoh. Ya. Contoh yang paling sering itu negosiasi pekerja buruh. Ya. Nah, kalau kita bicara hukum, ada 3 hal kan? Menurut siapa tuh? Aduh, teorinya, nah, kok malah saya lupa ya. Bahwa hukum itu ada 3, kita melihat hukum itu ada 3. Pertama, struktur hukum. Ya. Kedua, substansi hukum. Isinya. Jadi struktur hukum nggak boleh tumpang tindih. Ya kan? Jadi ada undang-undang dasar, ada undang-undang, ada perpu, ada PP, ada perpres, ada apa lagi? Permen, ada perda, ya kan? Dan sebagainya. Nah, itu bicara struktur hukum, ya. Kemudian dalam struktur hukum itu ada bicara substansi hukum, isinya. Nah, baru yang ketiga, substansi hukum itu akan membentuk budaya hukum. Nah, kita ambil contoh. 7 unsur kebudayaan atau yang mempengaruhi budaya hukum. 1, sistem religi dan upacara keagamaan. Ini ada pendapat ahli nih. Saya lupa di mana siapa yang, ya kan? Oke. Jadi artinya tentang kepercayaan masyarakat itu mempengaruhi budaya. Budaya hukum di Papua itu akan berbeda dengan budaya hukum di Padang. Ya kan gitu. Budaya hukum di apa namanya di Jawa akan berbeda dengan budaya hukum di Sumatera. Ada hal-hal yang spesifik berbeda. Ya. Tapi kalau kita bicara Indonesia karena substansi hukumnya sudah satu, ya ada hal-hal yang memang sudah bisa menjadi standar nasional. Tapi contoh di Papua sampai sekarang masih terjadi masalah. Kenapa? Papua itu hukum adatnya lebih tinggi dari kadang-kadang dibanding hukum negara. Nah, itu persoalan. Ya, tapi lama-lama nanti akan kesadaran hukumnya akan tinggi. Kedua, ya sistem dan organisasi kemasyarakatan. Nah, ini kedominasinya seperti itu. Ya kan? Yang ketiga sistem pengetahuan. Nah, ini mempengaruhi nih. Ya. Seiringnya dengan sistem pengetahuan makin meningkat, kesadaran hukum makin tinggi. Jadi nanti budaya hukum seperti masih mengedepankan budaya hukum adat itu udah pelan-pelan akan terkikis. Contoh di Papua ya, mohon maaf, yang pernah saya tahu. Jadi kalau kita beli tanah harus hati-hati di sana. Nah, cucunya kita beli ke tanah ke kakeknya, kata anak cucunya, ya kamu beli tanah ke kakek saya gitu. Sertifikat ya udah kamu bawa aja, tanahnya masih milik kami katanya. Masih ada yang begitu. Makanya di Papua itu ada problem, situlah masih sulit eh, ada kemajuan. Ya, halo, ini dengar nggak ya? Iya Pak, lanjut Pak. Halo, lanjut ya. Kemudian bahasa. Nah, bahasa mempengaruhi juga budaya hukum, ya kan? Kemudian kesenian, ya kan? 6, sistem mata pencarian ini mempengaruhi juga.
budaya hukum orang agraris dengan budaya hukum orang industri itu pasti berbeda. Budaya hukum orang di nelayan itu pasti berbeda dengan budaya hukum orang di pertanian atau di kota, kan gitu. Dan yang ketujuh, sistem teknologi dan peralatan ini. Nah, kita ambil contoh. Di hukum ketenagakerjaan itu ada hukum 8 regulasi, ya, 6 hukum material dan 2 hukum formil. Itu contohnya. Ketenagakerjaan, hukum ketenagakerjaan itu 37,5% sudah ada muatan Pancasila. Karena Pancasila itu satu-satunya sumber dari segala sumber hukum. Tapi persoalan kita di Undang-Undang Ketenagakerjaan kita itu belum mengadopsi itu sepenuhnya. Ya kan? Dan itu pun hanya ada di konsideran menimbang. Jadi dan belum 100% belum ada muatan di landasan operasional. Jadi artinya hubungan industrial bagi yang bekerja di perusahaan swasta kita masih terpengaruh budaya hukum yang liberal. Ya, makanya setiap tahun kalau mau kenaikan upah nih, saya lagi musim nih, itu ujung-ujungnya demo, ya kan? Karena itu tadi budaya hukumnya belum terbentuk musyawarah mufakat sebagaimana di landasan filosofi bangsa kita. Nah, gitu kan? Terus dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu ada 2 hukum. Hukum yang heteronom yang ditetapkan oleh pemerintah dan hukum otonom yang berdasarkan tadi azas fakta sunt serpanda, ya. Karena serikat pekerja serikat buruh itu punya kewenangan membuat perjanjian kerja bersama. Yang tadi nih, saya udah jelaskan nih dulu. Ya, pasal 52 ayat 1 Undang-Undang 13 2003. Syarat sah membuat perjanjian kerja, ya kan? Tapi di 1320 Perdata syarat sah membuat perjanjian aja. Jadi tapi substansinya sama 4. Kan gitu. 4 syarat. Oke? Nah, kemudian faktor waktu, ruang dan tempat lokasi mempengaruhi. Ya. Nah, di heteronom itu biasanya dilakukan di instansi pemerintah. Lembaganya LKS tripartit dan Dewan Pengupahan. Budaya hukumnya berbeda dengan yang di dialog di perusahaan. Kalau perusahaan kan hanya 2 pihak, pekerja dengan pengusaha. Nah, budaya hukumnya lebih win-win solution, ya. Kalau budaya hukum LKS tripartit dan Dewan Pengupahan itu lebih banyak win and loss. Ya kan? Maka di situ biasanya kalau rapat Dewan Pengupahan, ini lagi musim nih, dikawal oleh pekerja buruh sampai malam. Terakhir semalam di Kabupaten Serang sampai jam 3 pagi. Dewan Pengupahannya dikawal oleh pekerja supaya penetapan upah tahun 2026 tidak tidak merugikan pekerja. Kira-kira begitu. Ini contoh terbentuknya budaya hukum, ya. Kita lanjut. Nah, kita langsung menjelaskan tentang tugas untuk tanggal 17. Ya, ada 4 kelompok. Kelompok pertama, tugas praktek negosiasi kooperatif. Kelompok kedua, kompetitif. Kelompok ketiga, kooperatif lagi. Kelompok 4, kompetitif. Ya, oke. Kita balik, saya ulang lagi. Judul yang akan dinegosiasikan disepakati kelompok 1 dan 3 yang kooperatif. Terserah. Nanti masing-masing kelompok itu dibagi 2 tim mewakili kepentingan para pihak. Contoh nih kelompok 1. Kan ada 7 orang, ya, dibagi 2 berarti ada yang 1 3 orang, ada yang 1 4 orang, terserah. Ya kan? Krismanto, Kusuma, Krisadidia, Poltak Maju, Paula Handayani, Akira Raihan, Andika. Nah, ini dibagi 2 nih. Nah, untuk mewakili para pihak, seandainya dia judul kelompoknya saya nggak tahu apa nanti. Jual beli tanah atau perjanjian tentang sewa menyewa alat berat sana ibaratnya. Boleh di sini nih. Dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian
Masing-masing tim ada ketua tim dan notulisnya. 4, praktekkan negosiasi gaya, loh kok gaya kompetitif? Oh, kebalik salah. Praktekkan negosiasi gaya kooperatif. Kemudian output daripada kooperatif buat perjanjian atau kontrak atau kesepakatan. Jadi beda dengan kompetitif. Nah, kelompok 2 dan 4, ya kan? 2 dan 4, sorry, ini 1, 2, 3, 4. Ini oke. Nah, 2 dan 4. Oke. Judul sama disepakati, anggota dibagi 2, masing-masing tim ada ketua dan terus. Praktekkan negosiasi gaya kompetitif. Output gaya kompetitif tidak ada kesepakatan, hanya dibuatkan risalah. Apa bedanya dengan tadi gaya kooperatif? Gaya kooperatif perjanjian. Kalau perjanjian itu berarti sepakat. Kalau risalah itu hanya menjelaskan posisi para pihak. Permintaan pihak pertama atau PTA bahwa dia tidak bisa memberi, contohnya kalau terjadi PHK ya, tidak bisa tetap melaksanakan PHK tanpa pesangon. Ibarat contoh begitu. Nah, pihak pekerja tidak menerima proses PHK karena PHK melanggar undang-undang. Nah, gitu kan? Dua-dua ditulis. Nah, poin nomor 3, risalahnya, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini sesuai jalur hukum yang berlaku. Nah, itu. Jadi artinya risalah negosiasi itu menjadi bahan untuk melanjutkan upaya hukum selanjutnya. Baik, saya rasa itu ya. Ada pertanyaan? Ini gaya kooperatif sudah jelas ya, kemarin sudah saya jelaskan, gaya kompetitif kebalikannya. Ya. Baik, sudah cukup? Kalau sudah cukup, saya rasa Gini Pak materinya ya, sudah selesai. Hah? Pak, intinya gini Pak ya, yang kooperatif itu hasilnya win-win solution Pak ya. Yang kompetitif Ya, itu menang dan kalah ya, itu Pak ya. iya. Yang kompetitif ya, win and Kompetitif loser gitu. intinya tidak Ya, terjadi kesepakatan. oke Oke? oke siap Pak. Makasih Pak ya. Jadi ujung-ujungnya kita berperkara ke pengadilan. Kira-kira begitu ya. Tapi jangan sampai berantem nanti di ruang praktek. Kemarin praktek-praktek itu dulu ada yang sampai gebrak-gebrak meja, ya nggak apa-apa, gitu kan. Ya kan? Makanya ini harus praktek, nggak bisa kalau nggak praktek. Benar nggak teman-teman? Ya, baik ya. Kalau udah nggak ada pertanyaan, saya rasa cukup mata kuliah ini. Maaf Pak, izin Ya, Pak, Pak. Kalau ada saya anggota mau yang tanya. nggak hadir gitu waktu pas praktek gimana Pak? Kalau dia nggak hadir pas praktek, dia nggak dapat nilai. Oke? Oh, baik Pak, Nanti kan makasih. ini, walaupun nanti tertulis, ini kan ada 4 kelompok. Oke? Bisa jadi nanti ada yang nggak hadir, ya nanti kelompoknya kita kita bongkar lagi badannya. Mudah-mudahan sih hadir semua. Maka teman-teman harus tolong komitmen dong. Ya, jangan sampai udah ada yang datang, ada yang enggak gitu kan. Tapi yang tidak hadir tetap, walaupun misalnya kelompok 1 udah tertulis 7 orang. Nanti kelompok 1 nggak ada yang nggak hadir ya, yang nggak hadir digantikan dengan yang hadir. Nanti kita ganti. Nah, nilai Pak, dia tidak dapat. Pak, Hmm. saya pernah Pak Ya, kuliah offline, cuman saya doang yang hadir Pak. ya nggak apa-apa. Ini kan ini praktek, ini beda bukan kuliah ya. Iya Pak. Ini kan teman-teman harus mendapatkan nilai tugas praktek toh, benar nggak? Nilai tugas, nih, benar kan?
Baik, kalau nggak ada saya rasa cukup ya. Iya Pak, makasih Pak. Baik Pak, baik, makasih Pak. Baik. Materi ini udah saya kasih kan? Belum Pak, belum. Ketua kelas siapa sih? Lupa aku namanya. Udah, Koko Pak. kemarin Pak Koko. Ada di grup perasaan Pak sudah Koko mana Pak Koko? di grup Pak, ada Pak. Udah dikirim Udah di ya? Udah Pak. Udah saya kirim kan? Udah Pak, udah di-share di grup juga kok. Oke, ya udah sip. Berarti teman-teman tinggal pelajari. Baik, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, sampai ketemu tanggal 17 Januari. Selamat sampai ketemu tahun depan. Ya. Lama banget ya, setahun lagi kita ketemu. Ya. Terus Selamat tahun baru Pak. ya selamat Liburan tahun dulu, baru. Pak, liburan. Ya. Ya, liburan dulu. Oke. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum Pak, terima warahmatullahi kasih, Pak. wabarakatuh. Selamat sore. Sore Pak, Ya, siang. Waalaikumsalam Pak. Pak. Saya izin live ya. Baik, Pak. Baik Pak. Baik Bapak. Antum siapa? Pak.